Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan ribuan nikmatnya pada kita semua hingga pada malam hari ini, pada malam yang ke-20 19, Pak. Pada malam yang ke-20 kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah Ramadan kita yang kemarin, hari ini, besok insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman ke-8 hingga menuju taman terang dan seperti ini. Ya, jamaah sekalian, saya mohon maaf untuk Pak Lema tadi kayaknya berat kalau disebut nama Ustaz. Beratan saya berat banget kalau disebut nama Ustaz. Udah cocok. Amin. Ya. 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 Ayat yang tadi saya baca ini adalah dalam rangka mengingatkan saya pribadi bahwasanya kita kemarin beberapa hari yang lalu menerima informasi berita duka di sekeliling kita. Ini artinya Allah mengingatkan kita bahwasanya kematian itu sudah pasti datang. Kematian itu sudah dekat pada kita. Kita tidak menunggu giliran. Kita menunggu giliran kapan itu datangnya. Tapi sudah pasti kematian itu pasti akan datang. Pertanyaannya adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian tersebut? Kita sedang menunggu giliran, tapi apa persiapannya? Ya. Di surat Al-Munafiqun ayat 10 yang biasa dibaca oleh Ustaz Sodikin dalam sholat subuhnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas salihin. Sallallahu alaihi. Di surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah mengingatkan kita. Allah mengingatkan kita, wa anfiqu mimma razaqnakum, Sedekah. dan berinfaklah apa-apa yang telah Allah berikan rezeki pada kalian. Wa mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian pada diri kalian. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka berkata, ya Allah, tunda kematian saya ya Allah. Saya tidak mau mati sekarang ya, tunda kematian saya agar saya bisa melakukan amal-amal yang belum pernah saya lakukan selama hidup. Artinya orang-orang yang sudah meninggal itu bukan berarti selesai masalah. Ternyata orang yang sudah meninggal itu adalah al-maut babun. Al-mautu babun. Sesungguhnya kematian itu adalah pintu menuju kampung akhirat. Jadi kematian itu bukan berarti akhir dari segalanya, tapi kematian itu adalah pintu menuju kampung akhirat. Pertanyaannya adalah apa yang sudah kita kumpulkan menuju kampung akhirat, kampung yang abadi nantinya. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia itu dia akan menyesal dan dia minta kepada ya Allah, kenapa saya mesti dipak? Kenapa saya matikan sekarang? Hidupkan saya sebentar ya Allah, agar saya bisa melakukan apa yang belum pernah saya lakukan, agar saya bisa melakukan selama ini saya tidak pernah sholat 5 waktu di masjid. Saya ingin sholat 5 waktu di masjid ya Allah. Hidupkan saya
sholat imam di masjid, belum pernah saya lakukan. Saya ingin sekali melakukan, ya Allah. Orang-orang yang sudah meninggal akan berkata seperti itu kepada Allah. Itu diceritakan di surat Al-Munafiqun ayat 10. Orang yang sudah meninggal dia berkata, ya Allah, hidupnya saya sebentar, saya ingin berbuat amal yang soleh. Saya ingin masuk ke masjid dengan mengikuti adab masuk masjid. Karena adab masuk masjid, kita melakukan adab masuk masjid, itu bagian dari amal soleh. Apa itu adab masuk masjid? Adab masuk masjid adalah masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk kaki kanan dengan membaca Assalamualaikum Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Masuk ke masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Itu adab masuk masjid. Dan itu masuk amal soleh. Ketika kita lakukan seperti itu bagian kita dari mengumpulkan amal soleh yang nantinya akan membawa timbangan kebaikan kita, bukan buat amal menuju kampung akhirat. Orang-orang yang meninggal dunia, dia akan meminta kepada Allah, ya Allah, berikan saya hidup sebentar aja, Allah. Minta kepada Allah agar saya bisa melakukan amal soleh, apalagi di bulan Ramadan menjelang 10 malam terakhir. Ya Allah, selama hidup saya belum pernah melakukan iktikaf di masjid. Saya belum pernah melakukan iktikaf di masjid, ya Allah. Hidupkan saya sebentar, ya Allah, agar saya bisa melakukan iktikaf di masjid. Hadirin jamaah sekalian, 10 malam terakhir adalah kebiasaan Rasulullah SAW, yaitu melakukan iktikaf dalam masjid. Ngapain sih Pak iktikaf di masjid? Ngantuk bawahnya kalau di masjid itu Pak, banyak nyamuk. Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Rasulullah SAW dosa-dosanya sudah diampuni sama Allah. Rasulullah SAW dijamin masuk surga, dosa-dosanya diampuni. Tapi beliau masih melakukan iktikaf di masjid 10 hari dengan mengajak istri-istri beliau. Seorang Rasul dijamin masuk surga, dosa-dosanya sudah dihapus, tapi masih bersusah payah untuk iktikaf di masjid dalam rangka menggapai Lailatul Qadar. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Kita Rasul bukan? Dosa-dosa kita belum diampuni. Kita tidak jamin masuk surga, tapi kita berat untuk melakukan iktikaf. Ngapain suka iktikaf? Kita kan belum tidur. Kita kan tidur di rumah. Padahal iktikaf itu, ya, di situ adalah ada amalan. Kalau kita mau berupaya mendapatkan amalan cerdas di waktu terbatas, apa amalan cerdasnya di waktu terbatas? Lailatul Qadar, malam 10 malam terakhir Ramadan ini sebentar lagi akan meninggalkan kita, dan kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan amal-amal istimewa. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, ketika kita melakukan ibadah pada malam itu, dan pada malam itu ternyata adalah Lailatul Qadar, kita hanya melaksanakan sholat 2 rakaat, kita hanya berzikir pada saat itu, kita tilawah sebentar pada saat itu, tetapi pada saat itu adalah ternyata malam Lailatul Qadar, kita seperti itu beribadah selama 83 tahun. Itu janji Allah. Allah sudah menjanjikan, Rasulullah sudah mencontohkan. Setiap Ramadan kita berjumpa, dan kita nggak tahu apakah Ramadan ini terakhir kita atau bukan. Kemarin di sekeliling kita ada yang kena musibah meninggal dunia. Kita nggak tahu apakah kita masih bertahan atau tidak. Ternyata Allah masih memberikan kesempatan pada kita pada malam ini, pada Ramadan ini. Allah memberikan kesempatan kita untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Seandainya setiap tahun kita melakukan iktikaf dan kita mendapatkan Lailatul Qadar seperti kita beribadah selama 83 tahun, coba bayangkan seandainya 10 tahun berturut-turut kita melakukan iktikaf 10 hari dan itu adalah Lailatul Qadar, maka kita seperti beribadah selama 830 tahun. Padahal usia kita nggak sampai segitu. Usia kita paling mentok 80 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah yang sekalian, yang salah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah Ramadan ini Allah memberikan kesempatan kepada kita. Marilah kita maksimalkan
di 10 malam terakhir, insya Allah mulai besok di 10 malam terakhir, kita melakukan iktikaf, kita maksimalkan. Tapi berat Pak, ya memang berat, tapi disitulah ujiannya. Rasulullah saja mau melakukan iktikaf yang dijawab masuk surga. Kita tidak ada jaminan masuk surga, tapi kita masih tidak mau melaksanakan iktikaf. Hadirin jamaah sekalian, Ramadan ini marilah kita maksimalkan. Kita maksimalkan. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana di situ diturunnya Al-Quran. Tetapi bagaimana kalau kita sebagai umat Rasulullah tidak pernah menyentuh Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak maksimal membacanya? Bagaimana mungkin Al-Quran itu akan memberikan syafaat pada kita? Bagaimana mungkin Al-Quran akan memberikan perlindungan pada kita, pembelaan pada kita pada hari akhir nanti, kalau kita tidak mencintai Al-Quran? Bagaimana cara mencintainya? Bagaimana cara mencintainya? Pak, saya belum bisa baca Al-Quran. Cara mencintainya ketika kita belum bisa baca Al-Quran, kita belajar, mau belajar membaca Al-Quran. Di sini sudah ada tersedia Ustaz Sodikin yang insya Allah siap membantu untuk membaca, belajar membaca Al-Quran. Siap membantu. Tapi saya malu Pak, saya sudah dewasa, tidak bisa baca Al-Quran. Saya sudah dewasa, malu. Baca Al-Qurannya baru alif-alifan, malu Pak, saya tidak bisa. Insya Allah Ustaz Sodikin siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengajari membaca Al-Quran dari alif-alifan sampai alif-benar. Insya Allah Ustaz Sodikin siap membantu. Karena apa? Al-Quran pada hari akhir nanti, Al-Quran akan memberikan syafaat pada kita. Al-Quran akan memberikan pembelaan pada kita. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana Al-Quran bisa memberikan pembelaan pada kita? Tapi saya punya anak Pak. Kalau anaknya bisa memberikan syafaat pada kita, alhamdulillah. Kalau anaknya bisa memberikan syafaat, tapi anaknya wallahu a'lam bishawab. Beruntunglah anak-anak Bapak sekalian dan Ibu sekalian yang memiliki anak-anak yang suka membaca Al-Quran dan mempunyai hafalan-hafalan Quran. Hadirin jamaah sekalian, marilah di bulan Ramadan ini kita tumbuhkan rasa cinta kita pada Al-Quran dan kita tumbuhkan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga kita maksimal dalam menggapai bulan suci Ramadan ini. Kita maksimal dalam mengerjakan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Kita semangat karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan berjumpa lagi pada Ramadan aslinya. Kita tidak tahu. Tetapi kita berharap, kita berdoa pada Allah agar kita dipertemukan kembali pada Ramadan tahun depan, insyaallah. Ya, hadirin jamaah sekalian, bukan maksud saya untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi di dalam rangka mengingatkan diri saya sekalian, mengingatkan diri saya dan jamaah sekalian. Kita dalam hal ini harus selalu mengingatkan terus-menerus, Ya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya manusia itu tidak luput dari khilaf. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.